Halo saudara, kembali saya Nova Purwadi bersama tim VOA dari Washington DC menghadirkan laporan terkini dari Amerika Serikat lewat segmen Sapa Dunia. Puluhan ribu warga Indonesia di Amerika Serikat telah memberikan hak suara mereka dalam Pilpres Indonesia dan pemilu anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilu secara nasional di tanah air pada 14 Februari. Pemilihan serentak pada 10 Februari berlangsung di 6 kota tempat perwakilan diplomatik Indonesia berada, yaitu ibu kota Washington DC, Chicago, Houston, New York, Los Angeles, dan San Francisco. Sementara sejumlah pemilihan telah digelar sebelumnya menggunakan kotak suara keliling, termasuk di Philadelphia untuk wilayah kerja PPLN New York, serta Atlanta, Dallas, dan Fort Lauderdale untuk wilayah kerja PPLN Houston. Masing-masing adalah kota dengan konsentrasi besar diaspora Indonesia. Meski pemilihan berlangsung awal di Amerika Serikat, penghitungan akan dilakukan bersamaan dengan rekapitulasi di tanah air, yaitu pada 14 Februari. Ini untuk surat suara yang masuk dari pemilih yang datang ke TPS. Sementara surat suara lewat pos mulai dihitung tanggal 15 Februari. Saudara, perang Israel-Hamas terus mengganas dan perhatian banyak pihak ini tertuju pada nasib warga sipil di Rafah. Pada saat bersamaan, perhatian aktivis kebebasan pers juga terus tertuju pada berbagai pembatasan yang dilakukan terhadap media dan bahkan ancaman fisik terhadap para jurnalis di lapangan. Meliput tepi barat selalu menjadi tantangan tersendiri bagi para jurnalis Palestina dan Israel. Namun sejak serangan Hamas pada 7 Oktober dan serangan balasan Israel, kondisinya semakin berbahaya. They targeting the Palestinian journalist, they will targeting also his family, and they will complicate the life for them. Melaporkan dari tepi barat menghadirkan serangkaian risiko, termasuk serangan dari pemukim Israel dan penegak hukum Israel dan Palestina. I released the stickers that I am from my car because it is target for the Israeli army and it is target for the settlers to attack any car for press. Pemerintah Israel menyangkal telah menarget para jurnalis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan kepada VOA melalui email bahwa hampir separuh wartawan yang terbunuh sebenarnya adalah teroris tanpa menyediakan bukti pendukung. Komite Perlindungan Jurnalis yang berbasis di Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa lebih dari 85 jurnalis telah tewas dalam 4 bulan terakhir, baik di Israel maupun teritori Palestina yakni tepi barat dan Gaza. CPJ juga mencermati adanya penangkapan terhadap 25 jurnalis, serangan, sensor, dan pembunuhan terhadap anggota keluarga mereka. Bagi media Israel, kata Sarah Gusti, ada ekspektasi dari para pemirsa akan patriotisme dalam liputan mereka. Really want the journalists to rally around the flag, and they don't want to see any criticism. They are not open and cannot contain any human stories coming from the other side. Dengan tentara Israel, IDF mengontrol siapa saja yang boleh masuk ke Gaza, para jurnalis harus meminta akses independen untuk melaporkan perang. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Pertandingan puncak football Amerika atau Super Bowl berlangsung tahun ini di Las Vegas, negara bagian Nevada. Sekitar 100 juta lebih pasang mata bakal menyaksikan siaran langsung pertandingan ini lewat TV. Dan mereka tak hanya menyaksikan pertandingan saja, tapi juga melihat iklan-iklan yang ditayangkan. Jen, hey! Reuni dua aktor pemeran Ross dan Rachel dalam serial komedi Friends hanya kali ini dalam iklan Uber Eats. Great. You still don't own it. You look like the Pringles guy. Lalu bintang film laga dan komedi Chris Pratt sebagai Mr. P untuk iklan Pringles. Iklan-iklan saat siaran langsung pertandingan puncak football Super Bowl selalu bertabur bintang dan mengandalkan humor. A lot of celebrity-driven Super Bowl ads really leaning into humor, lightheartedness. It's all about like having fun and enjoying the game. Pengiklan rela membayar mahal. It costs $7 million to air 30 seconds in the Super Bowl. That's a lot of money. Brands want to get the most bang for their buck. Tapi kapan lagi? Kata konsultan periklanan, lebih dari 100 juta warga menyaksikan program TV secara bersamaan.
I think $7 million is actually quite good value for money, and everyone thinks I'm completely insane when I say that. But what other event in the world have you got where everybody is watching the same thing at the same time and everyone's talking about the adverts? Bahkan seluruh spot iklan pertandingan pada Februari ini telah habis terjual November sebelumnya. Super Bowl ads generate, basically create, build on a complementarity between brand consumption and sport events. Efek Super Bowl juga meluas dari layar TV saja karena banyaknya warga yang nonton bareng di rumah keluarga, teman, atau di restoran dan bar sambil menyantap sayap, keripik kentang, serta makanan dan minuman lainnya. Demikian laporan tim VOA. Welcome to Troy. Thank you. Terakhir kami ajak Anda ke negara bagian Florida, di mana seorang diaspora Indonesia asal Surabaya merintis sebuah usaha cleaning service yang tadinya hanya memiliki 1 karyawan dan dalam 9 tahun lalu memiliki 300 karyawan. Artinya shiny, brilliant, terus itu cocok dengan konsep kita mau membersihkan tempat atau area yang benar-benar shiny and bright. Tidak hanya hasil kerjanya yang mengkilap, perusahaan yang Hedy Rodriguez dirikan bersama suaminya ini juga menjadi bersinar. Awalnya hanya suami dan seorang karyawan yang menjadi pekerja Gemilang Solutions. Sekarang, usaha layanan bersih-bersih yang mereka dirikan 9 tahun lalu di Kissimmee, Florida ini sudah memiliki 300 karyawan dan kantor sendiri. Pasukan bersih-bersih Gemilang Solutions umumnya bekerja di tengah malam. Kita bersihin commercial space, bisa juga kita bersihin rumah. Kalau bersihin rumah otomatis lebih gampang ya, nggak perlu skill sampai pengetahuan semua tentang kitchen equipment. Pedro Hernandez bekerja sebagai akuntan Gemilang Solutions selama 2 tahun dan ia merasa betah bekerja di sini. We have different cultures in the office, and I think that this is take you to get many experiences, many different point of view. So it's very important. I like it. Sementara Laura Devali yang baru bekerja 5 bulan merasa senang karena sebagai bos, Hedy menciptakan suasana kantor yang kekeluargaan dan menghargai keragaman. She tried to learn about our cultures, about our traditions. That's really cool. Hedy yang berasal dari Surabaya mengaku salah satu kunci keberhasilan mengelola usaha bersih-bersih adalah terletak pada karyawan. Omset Gemilang Solutions sudah mencapai $15 juta atau sekitar 200 miliar rupiah setahun. Dari Kissimmee, Florida, Supriyono, Aryatno Budianto, dan Rioto Asikal, VOA. Saudara Sapa Dunia akan kembali menjumpai Anda pekan depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nova Purwadi dan tim VOA.